Renungan Harian, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Bacaan Yesaya 43 ayat 1-7, Filipi 2 ayat 19-24, Kubuktikan dan kulawan, waktu itu, pemuda gereja-gereja daerah kami. Setahun sekali pasti mengadakan perkemahan, karena dunia maya belum berkuasa seperti sekarang ini, maka acara camping pemuda gereja penting dan pasti dinanti-nanti, sembari cari doi atau nambah lagi. Hai, pentas seni, penuntas akhiri perkemahan menjadi pekerjaan besar seksi acara. Jangan sampai peserta bubar karena acara tidak cetar, garing dan tidak hebring. Sehingga disimpulkan, kuncinya ada pada pembawa acara atau MC yang mesti, edan, dan berpengalaman. Giliran pekerjaan MC ini terjadi kesesatan berkali-kali. Entah sudah keberapa aku diperkosa menjadi pembawa acara. Ini mesti diakhiri, dilawan dan dibuktikan. Dengan keberatan dan alasan apa saja, pasti tidak bisa diterima. Dengan kukatakan, bisa tetapi terlambat, mereka mengerti dengan hati berat. Akhirnya aku tiba ketika acara usai, semua selesai dengan damai. Ternyata ketika mereka tahu bahwa aku belum tentu ke situ. Diusahakan pemandu acara, bahkan lebih dari satu, dan katanya lebih seru daripada aku. Aku lega, bisa menjadikan seksi acara pentas seni semakin percaya diri. Ternyata menjadikan percaya merupakan usaha dengan perlawanan, dicoba juga dibuktikan. Yesaya juga berusaha melakukan tindakan untuk mengembalikan lagi rasa percaya orang-orang Yahudi kepada Tuhan. Kemungkinan ada beban nostalgia dosa yang diwariskan leluhurnya yang memenjara jiwa anak cucunya. Maka Yesaya menerjemahkan perjalanan menyingkir dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Bukan dengan kalimat laknat perjalanan melawan Tuhan, tetapi dengan kalimat hikmat perjalanan penebusan Tuhan, sehingga mereka percaya pada Tuhan, bahwa rancangannya senantiasa damai sejahtera. Sama juga, ketika Paulus diringkus terus di penjara di Roma, ia mencoba menasehati jemaat Filipi, supaya jangan keterlaluan mengharapkan, bahkan mungkin mendewakan dirinya. Sehingga diutus Timotius yang juga punya cinta tulus juga talenta yang sama, supaya mendampingi jemaat dan para sahabat di Filipi. Kuncinya kita berani melawan dan membuktikan pendapat yang sesat, dari mereka atau justru dari kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat pagi sahabat kekasih Kristus. Jumpa lagi dengan Sapa Gembala hari ini, Kamis 31 Maret 2022. Judul, Berkat dan Pertolongan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di tengah ancaman sabdamu harapan, sumber penghiburan kabar keselamatan. Dalam badai topan sabdamu pedoman, dalam kekelaman jalan kami aman. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Yesus kami bersembah. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sahabat kekasih Kristus, berkat dan pertolongan Tuhan seringkali datang justru saat sepertinya tidak ada harapan lagi dan secara logika manusia itu sudah tak mungkin. Itu namanya mukjizat.
doa kita terkabul saat penderitaan mencapai puncaknya. Itu bisa diperoleh jika kita taat. Berkat Tuhan dan pertolongannya tidak akan turun jika tak ada ketaatan dan iman yang disertai perbuatan. Berkat dan pertolongan Tuhan datang secara ajaib, tak perlu kita reka-reka atau pikirkan caranya. Cukup percaya dan beriman saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam segala hal, dan itu dialami oleh orang-orang yang taat firman-Nya. Selama kita taat firman, doa kita pasti dikabulkan dan pasti selalu ada mukjizat. Hiduplah di track-nya Tuhan. Endingnya harus bertobat. Jangan hitung kesusahanmu, tapi hitung kebaikan Tuhan. Masalahmu mungkin banyak, tapi berkat Tuhan jauh lebih banyak lagi. Berkat dan ujian itu berjalan beriring, dan semua orang mengalaminya. Kita sedang diproses yang tidak enak untuk menjadi lebih baik. Penatua Yakobus mengingatkan dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang terpenting bertobat dan taat firman-Nya. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bila topan kelas melanda hidup kita, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kita niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kita kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kita niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam belas kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Selamat mengakhiri bulan Maret. Selamat menyongsong bulan Paskah 2022. Salam mentas. Hanya dekat Allah. 31 Maret 2022. Ajarlah kami berdoa. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Demikianlah permohonan para murid kepada Yesus. Permintaan ini tampaknya dilatar belakangi beberapa alasan. Pertama, mereka agaknya iri dengan para murid Yohanes yang telah mendapatkan pelajaran tentang doa. Mereka ingin Yesus sang guru mengajarkan hal yang sama sebagaimana Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis mengajarkan doa kepada para muridnya, masa Yesus enggak? Kedua, mereka percaya Yesus seorang pendoa. Artinya, doa bagi Yesus bukan sekadar rangkaian permintaan atau syukur, tetapi persekutuan hidup. Jadi doa bukanlah kewajiban, bukan pula hak, lebih tepat keniscayaan. Bukankah persekutuan manusia dan Allah seharusnya menjadi dasar hubungan di antara keduanya? Menarik disimak, permintaan itu dimohon setelah Yesus berhenti berdoa. Kelihatannya, cara berdoa Yesus menarik perhatian mereka, sehingga mereka memohon Yesus mengajari mereka berdoa. Ketiga, mereka sungguh tahu hakikat doa, tetapi mereka tidak tahu cara berdoa. Kemungkinan besar mereka tidak begitu yakin bahwa apa yang mereka lakukan selama ini benar. Mereka takut salah, dan karena itulah mereka meminta Yesus mengajar mereka berdoa. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya kita pun kadang tak tahu apa yang mesti didoakan.
Sehingga hal yang paling logis adalah mengumandangkan kembali permintaan para murid. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Salam semangat dari kami, Literatur Perkantas Nasional. Sahabat Anda bertumbuh. Shalom, semangat pagi, pengharapan selalu ada bagi yang percaya kepada Allah. Itulah keyakinan dalam diri Daniel. Pengharapan tersebut membuatnya proaktif untuk memahami makna atas mimpinya. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Daniel yakin apabila ia mendapatkan penjelasan, maka hatinya akan tenteram. Semua penglihatan Daniel terpatri dalam dirinya sebab di dalamnya terdapat pengajaran, teladan iman, dan janji Tuhan baginya. Penderitaan, kekacauan, dan pergumulan berat di dunia terkadang sangat mengerikan. Berbagai tindakan intoleran, kekerasan, penolakan, penganiayaan, dan sikap tidak manusiawi terhadap pengikut Kristus terjadi di berbagai tempat dan zaman. Dalam keadaan seperti ini, umat Allah diajar untuk berserah diri dan berjuang bersama Allah dalam kesalahan dan keteladanan. Karena sejarah akan mencatat bahwa hanya pemerintahan Allah saja yang kekal dan tidak bisa digantikan oleh kuasa dari dunia. Doa kami kiranya saudaraku selalu sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jangan pernah berhenti berdoa, jadikan doa sebagai gaya hidup. Salam dan doa kami. Tuhan memberkati. Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2022, Peduli. Mazmur 126, Yesaya 43 ayat 1-7, Filipi 2 ayat 19-24. Selamat hari Kamis. Kedekatan Paulus dengan Timotius menjadikan dia mengutus Timotius kepada jemaat Filipi untuk menolong mereka dalam pergumulan yang mereka hadapi. Karena itu kata Paulus, Filipi 2 ayat 22, TB. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Paulus memuji kesetiaan Timotius kepada jemaat. Lalu seperti apa kesetiaan Tuhan kepada umatnya? Pernyataan Tuhan kepada umat Israel bahwa mereka adalah milik kepunyaan dan akan tetap dijaga dan disertai apapun keadaan mereka Tuhan nyatakan dalam Yesaya 43 ayat 1-7. Yesaya 43 ayat 1, TB. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Oleh karena itu sikap Timotius dan Paulus kepada jemaat Filipi mencerminkan sikap Tuhan kepada umatnya. Dan oleh karena kasih Tuhan mereka bersukacita. Mazmur 126 ayat 5-6, TB, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tidakkah sebagai umat kita meneladan juga kepada Tuhan dengan saling peduli satu dengan yang lain?
Doa pelaksanaan vaksinasi di luar Jawa Bali.